Politeknik ATI Makassar adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. Politeknik ATI Makassar dipimpin oleh Direktur Amrin Rafi, STMT, kemudian Pembantu Direktur 1 Windy Mudriyadi, STMT, Pembantu Direktur 2 Herlina Rahim, STM MSc, dan Pembantu Direktur 3 Insinyur Muhammad Basri, MM. Akademi Industri Makassar berubah nama menjadi Akademi Teknik Industri Makassar, didirikan sejak tahun 1967. Dengan surat keputusan Menteri Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga nomor 273/SK/M/1967 tanggal 28 April 1967 untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perindustrian kawasan Timur Indonesia. Kehadiran pendidikan tersebut hingga sampai saat ini lebih banyak mengalami perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain perubahan pendidikan gelar sarjana muda menjadi pendidikan non-gelar diploma 3 berdasarkan SK bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 Juni 1981 tentang penyelenggaraan program diploma 3 jurusan teknik industri. Politeknik ATI Makassar atau dahulu dikenal dengan Akademi Teknik Industri Makassar menerapkan program D3 atau diploma 3 jurusan teknik industri dengan program studi 1. Teknik dan Manajemen Industri, kemudian bertransformasi menjadi jurusan Teknik Industri Agro. 2. Teknik Mesin Industri, kemudian bertransformasi menjadi jurusan Teknik Mesin Industri Agro atau TMIA. 3. Teknik Elektroindustri, kemudian bertransformasi menjadi jurusan Otomasi Sistem Permesinan atau OSP. 4. Teknik Kimia Industri, kemudian bertransformasi menjadi jurusan Teknik Kimia Mineral atau TKM. Itulah tadi sekilas tentang Politeknik ATI Makassar. Tujuan kami membuat alat ini yaitu untuk memenuhi tugas robotika industri yang dibimbing oleh Pak Lutfi dengan Komisi 6, di mana alatnya berupa dengan robot. Di mana dengan robot ini terdiri dua bagian, yaitu bagian software dengan bagian hardware. Di mana bagian softwarenya terdiri dari program manual dan otomatis, dan hardwarenya terdiri dari dengan robot dengan rangkaian kontrol. Saya akan menjelaskan mengenai Arduino yang kita gunakan 3328 tegangan voltage 5 volt, input volt limit 6-12 volt, pin digital ISO, 6 pin digunakan sebagai output PWM dan 8 pin input analog. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan servo, di mana kegunaan servo adalah sebuah perangkat atau aparatur putar motor dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup sehingga dapat di step up atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut pada dari poros output motor. Di sini kita pakai 4 buah servo. Ya, di sini juga terdapat kabel yang coklat yaitu sebagai ground, yang merah sebagai PCC, dan yang kuning sebagai PWM. Ini saya menjelaskan dua komponen yaitu sensor dan button. Bisa kita lihat dari rangkaian kontrol ini terdapat 4 buah potentiometer dan 4 buah button. Potentiometer yang digunakan pada rangkaian ini yaitu potentiometer 10K. Potensio digunakan untuk mengatur servo yang ada pada robot. Nah, pada potentiometer itu terdapat dua kondisi, yaitu kondisi minimum dan kondisi maksimum. Sedangkan untuk button ini berfungsi sebagai sistem navigasi. Tapi pada dana robot yang dibuat oleh kelompok kami tidak menggunakan sistem navigasi.
selanjutnya saya akan menjelaskan hardware maupun IO-list yang kami gunakan. Yang pertama, hardware-nya di sini kami menggunakan beberapa komponen. Yang pertama itu adalah PCB lubang, kemudian kami juga menggunakan Arduino Nano, kemudian kita menggunakan potensio, kemudian kita menggunakan juga pas button dan pinmail dan pinmail. Selanjutnya kita melangkah ke IO-list, yang dimana di sini kita menggunakan potensiometer. Potensiometer ini dia terhubung ke input analog dari Arduino, yaitu A0, A1, A2, dan A3. Kemudian kita menggunakan juga pas button. Pas button ini terhubung ke input digital dari Arduino, yaitu D2, D3, D7, dan D11. Kemudian untuk pin servonya kita hubungkan ke input digital Arduino juga. Pin yang kami gunakan yaitu D4, D5, D9, dan D6. Nah, untuk potensio ini datasheetnya yang kami gunakan itu kaki yang berada paling kiri itu kami gunakan sebagai tegangannya. Kemudian di tengah itu adalah untuk output datanya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah untuk groundnya. Untuk lebih jelasnya, tabel IO-list akan tampil di layar monitor teman-teman. Dari alat yang kami buat, pertama secara manual, yaitu kita memutar potensio dan kemudian akan muncul pada serial monitor. Kemudian yang kedua, secara otomatis kita mengatur potensio dan nilai potensio tersebut kita masukkan ke dalam pola. Dan yang lebih jelasnya, kami akan menampilkan video bagaimana alat ini bekerja. Program manual pada lembaga kali ini kita menggunakan software Arduino IDE. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk pada software. Baiklah, kali ini kita masuk pada lengan robot manual. Berikut adalah programnya. Yang pertama itu ada include servo.h, yaitu sebagai library dari servo yang dipakai. Terus selanjutnya ini ada servo. Maksudnya di sini adalah deklarasi dari servo 4 servo yang dipakai. Selanjutnya integer data file 4. Integer data file di sini dia sebagai variabel untuk menyimpan data dari 4 servo yang dipakai. Terus pinpot di sini berfungsi sebagai pin berapa saja yang dipakai untuk potensionya. Di sini kita menggunakan A0, A1, A2, dan A3. Selanjutnya integer pin servo. Integer pin servo di sini kita memakai pin 4, 5, 6, dan 9 pada Arduino. Selanjutnya kita masuk pada port setup. Di sini kita menggunakan fungsi for. Integer i sama dengan 0, i di bawah 4, i plus plus. Maksudnya yaitu i plus plus di sini dia akan bertambah 1 sampai di bawah 4 dan dia akan berulang. Selanjutnya di sini servo kita menggunakan fungsi array. Servo i di sini merupakan variabel pada array tersebut, dan attack di sini untuk sinyal data kabel sensor sehingga masuk pada pin servo i. Nih. Selanjutnya void loop. Di sini kita juga menggunakan fungsi for seperti pada void setup tadi penjelasannya. Selanjutnya data file i. Data file i di sini sama dengan analog read pinpot i.
Maksudnya yaitu di sini dia membaca sinyal analog pada pin port servo pin port potensio yang kita gunakan. Selanjutnya data file. Data file di sini kita menggunakan fungsi map. Fungsi map di sini berfungsi sebagai mengubah nilai keluaran ADC dari microcontroller menjadi mengubah atau mengkonversi sinyal ADC dari microcontroller menjadi sudut pada motor servo. Sudut pada motor servo di sini yaitu 0 sampai 180 derajat. Selanjutnya servo I, write data file if. Tentunya di sini servo yang digunakan akan membaca dari data file I yang digunakan tadi, yang dikonversi tadi. Selanjutnya di sini ada delaynya, kita memakai delay 50. Selanjutnya if I is di bawah 3 serial print, maka serial print di sini berfungsi sebagai pada serial monitor di sini. Oh maaf, ada keliru serial, saya lupa serial beginnya. Serial begin di sini berfungsi sebagai penampil pada serial monitornya nanti. Terus ini serial print. Serial print di sini menampilkan data file I. Nanti ketika serial monitor akan muncul, maka di situ akan muncul sudut-sudut yang akan digunakan untuk perekaman. Terus L, serial print line data file. Serial print line di sini memberi spasi untuk penampilan serial monitor pada program tersebut. Itulah tadi sedikit pembahasan dari lengan robot manual. Terima kasih. Setelah kita transfer dari Arduino IDE tadi ke dalam microcontroller ini atau Arduino Nano ini, maka kita dapat mengatur putaran pada motor servo melalui potensio ini. Setelah program manual tadi, sekarang kita akan masuk di program otomatis, di mana lengan robot akan bekerja secara otomatis. Jadi pada program manual tadi, potensio diatur sedemikian rupa, kemudian di program otomatis akan dimasukkan pola dari potensio itu. Oke, lebih jelasnya kita masuk kepada monitor. Oke, pada program lengan robot otomatis, di sini kita bisa lihat pertama deklarasinya, pustakanya. Jadi pustaka dari servo itu servo.h. Ini ada di help, bisa kita lihat di help dari Arduino itu sendiri. Kemudian yang kedua, deklarasi. Jadi servo ini merupakan servo, dan servo yang huruf S-nya kecil ini merupakan variabel atau deklarasi dari motor servo yang kita gunakan. Sini kita menggunakan 4 servo. Kemudian ini pin servonya. Jadi setiap servo kita hubung ke kaki 4, 5, 6, 9 dari microcontroller. Oke. Pada program otomatis ini kita menggunakan pola, di mana pola ini adalah gerakan otomatis dari motor servo. Jadi di sini ada 8 gerakan. Oh ya, kita gunakan cuma 1 pola. Dan sini ada 8 gerakan dan 4 servo. Nah, untuk penggunaan pola dalam motor servo bisa juga kita dapatkan pada help di sini pada Arduino. Oke. Di sini ini merupakan sudut-sudut dari motor servo. Ini ada 8 gerakan. Jadi setiap gerakan ini menunjukkan dari servo-servonya. Contoh, karena motor servo itu sudutnya dari 0 sampai 180, maka di servo 1 sudutnya itu 0 derajat. Kemudian servo 2 sudutnya 98 derajat, dan servo 3 sudutnya 0 derajat, dan servo 4 sudutnya 180 derajat. Nah, ini merupakan komentarnya, maksudnya posisi servonya itu maksudnya dalam posisi awal. Nah, bisa kita lihat sendiri gimana dari sudut-sudutnya dan gerakannya. Ya, sekali lagi saya ulang, ini merupakan gerakan, jadi gerakannya ada 8, dan 4 ini merupakan servo yang kita gunakan. Oke, kita masuk ke void setup. Di void setup ini kita menggunakan fungsi for. For ini maksudnya agar dia mengulang. Jadi for integer i, kita menggunakan array,
integer i 0, i kurang dari 4, i plus plus. Jadi maksudnya kita i dibaca dari 0 dan i kurang dari 4. Kenapa kurang dari 4? Karena pembacaan dari servo itu dari 0, 1, 2, 3. Jadi akan ada 4. Kemudian i plus plus ini maksudnya dia akan bertambah terus 1. Dan pada saat i-nya kurang dari 4, dia akan mengulang lagi dari 1. Oke. Servo i.h ini merupakan fungsi dari servo, dan serial begin 9600 ini untuk menampilkan data melalui serial monitor. Oke, untuk void loop-nya sini untuk sama for integer i sama dengan 0. Nah, di sini i kita gunakan untuk gerakan. Jadi tadi ada 8 gerakan. Ingat, dia mulai baca dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 8. Oke, sini kurang dari 8, i plus plus. Kemudian for integer j, int j itu merupakan motor servo. Sini j kurang dari 4. Nah, sini servo j dot write pola i j. Dia akan kembali baca yang ini. Oke. Dia akan kemudian dia akan baca di serial monitor dan delay sampai 2000. Oke, terima kasih. Oke, sama seperti program manual, setelah programnya dibuat, kita masukkan ke dalam Arduino.